Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu sehat. Anak-anakku sekalian, situasi sekarang mengharuskan kita untuk belajar di rumah dan mau tidak mau harus kita laksanakan mengingat proses KBM sejatinya memang belum selesai. Em, jadi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi bab 6, bab terakhir yang belum kita bahas, yaitu tentang bela negara dalam konteks NKRI. Anak-anakku sekalian, materi ini sejatinya sudah pernah kita bahas di awal-awal, yang pada waktu itu kita masih menerapkan kurikulum KTSP. Kemudian ada proses peralihan ke kurikulum 13. Memang materi ada yang beda, ada beberapa materi yang berbeda. Kemudian ada yang sama, tetapi posisi babnya berbeda. Sebagai contoh, materi yang kita bahas ini bela negara. Kalau dalam KTSP itu letaknya di awal, ada di bab 1. Tapi setelah beralih ke kurikulum 13, ternyata bela negara ini posisinya ada di bab terakhir, di bab 6. Nah, tentu saya rasa tidak terlalu sulit kalian memahami, mempelajari materi ini karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi sudah pernah kita bahas walaupun pada saat itu baru setengah jalan. Lalu kita sepakati secara bersama alias together ya, materinya kita pending dulu. Kita mau tidak mau harus melanjutkan materi yang baru. Waktu itu kita memulai dari dinamika yang terjadi di Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, materi bela negara ini sangat penting. Kenapa? Karena setiap ujian sekolah itu ada soal yang sering dimunculkan berkaitan dengan materi bela negara ini. Ada sekitar 5 atau 6 soal ya, setelah saya cek amati beberapa soal-soal yang ada. Nah, lalu apa saja materi yang harus kamu pelajari dalam bab ini? Sub-sub materinya, kalau di sini sudah ada tujuan pembelajaran, ini bisa kamu baca. Perlu juga kalian ketahui, saya tidak akan menjelaskan secara detail lagi, karena ini sudah pernah kita bahas, hanya untuk mengingatkan kembali, dan juga ada beberapa poin nanti akan kita tambahkan, karena memang ini baru, kurikulum baru tentu ada materi yang ditambahkan. Tapi tanpa mengurangi substansi dari materi itu sendiri. Nah, tentu tidak semua dari kalian pada saat ini sedang standby memegang handphone. Jadi saya juga sudah menyiapkan materi dalam bentuk file PDF. Nanti akan saya bagikan. Itu sengaja saya bagikan supaya sewaktu-waktu kalian juga bisa membaca kapan kalian sempat. Saya juga akan memberikan waktu sekitar 1-2 hari untuk kalian mempelajari materi ini. Nanti ada penugasan atau soal ujian yang berhubungan dengan materi ini, tetapi belum bisa langsung saya kirim, karena kalau saya langsung kirim nanti kalian malah duluan mengerjakan soalnya ketimbang mempelajari materinya terlebih dahulu. Nah,
Apa saja cakupan-cakupan, kita lihat peta konsepnya. Nah, ini. Jadi pokok pembahasan atau cakupan yang ada di materi bela negara ini ada 4 poin. Ada A, B, C, dan D kalau kita menggunakan abjad. Yang pertama tentu kita berbicara tentang hakikat bela negara, ini sudah pernah kita pelajari. Kemudian bagaimana bentuk perjuangan mempertahankan NKRI. Mempertahankan NKRI ini ada 2 cara. Ada yang melalui perjuangan fisik atau gencatan senjata. Kemudian ada yang non fisik, itu tidak menggunakan kekuatan bersenjata, artinya menggunakan cara-cara diplomasi atau perundingan. Kemudian yang ketiga ada juga ancaman. Nah, ancaman terhadap negara ini juga sudah pernah kita pelajari. Ada begitu banyak, baik dari dalam maupun dari luar, atau intern dan ekstern. Lalu yang terakhir berbicara tentang semangat dan komitmen. Nah, ini hakikatnya, ya, di bawahnya itu ada pengertian bela negara, nanti bisa kalian baca. Lalu yang berikut, nah, ini tentu berkaitan dengan dasar hukum, ya, dasar hukum, undang-undang yang berkaitan dengan bela negara. Yang sering muncul itu yang di poin atas, yang sudah sering kita pelajari, pasal 27 ayat 3, 30 ayat 1, ya. Tolong nanti dipelajari kembali, karena ini sering muncul pada saat ujian. Ini masih, kemudian ini B, perjuangan mempertahankan KRI, ada yang fisik, artinya tempur secara langsung, ya, ada pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran di Surabaya, kemudian di Ambarawa, lalu ada juga di Manado, ya, di Medan, kemudian di Bandung, ada di Bali. Nah, itu ada yang di Manado, peristiwa Merah Putih. Kalau di Bali itu disebut dengan Perang Puputan Margana. Kemudian melalui cara diplomasi atau perundingan, ini juga sudah pernah kita bahas. Contohnya juga sudah ada perundingan Linggarjati, KMB, Renville, kemudian Remren, lalu ancaman. Nah, ancaman juga sudah pernah kita pelajari. Untuk kamu masih ingat, definisinya atau pengertiannya sudah ada. Lalu jenis, sumber, dan bentuknya juga ada yang berdimensi ideologi, ya. Nah, ini upaya untuk menggantikan ideologi suatu negara, misalnya Pancasila mau diganti, kan pernah itu dalam peristiwa PKI, ya, tujuan mereka itu mau menggantikan ideologi negara dengan ideologi atau paham komunisme. Itu salah satu contoh. Kemudian ada juga yang disebut dengan ancaman berdimensi politik. Ya, bisa dari luar negeri, bisa juga dari dalam negeri. Dari dalam negeri ini misalnya ada upaya-upaya mengkudeta pemerintahan, mau melemahkan kekuasaan pemerintahan, menjatuhkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Ya, banyak faktor, mungkin tidak puas dengan kebijakan, bisa. Lalu ada ancaman internal berdimensi ekonomi. Ini berkaitan dengan ekonomi, ya. Ada sistem ekonomi yang belum jelas, kemudian banyak pengangguran, kemudian distribusi pendapatan atau gaya kebutuhan juga tinggi. Kemudian ada yang eksternal, itu dari luar. Nah, ini yang kita hadapi sekarang adalah virus corona, berdampak sekali dalam kehidupan ekonomi global, ya, dimana tentu sektor ekonomi menjadi jatuh atau melemah
contoh toko-toko banyak tutup, proses transaksi jual beli tidak berjalan dengan baik, akhirnya mengalami kerugian. Nah, itu contoh. Lalu ada ancaman berdimensi sosial budaya, misalnya isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, ya, itu masih banyak terjadi di sekitar kita. Nah, ada juga ancaman yang berdimensi sosial budaya, misalnya masuknya budaya-budaya asing tanpa difilter atau dijaring. Lalu ada ancaman pertahanan keamanan. Nah, ini sudah pernah kita pelajari, di mana pada waktu itu kita membicarakan tentang apa itu agresi, apa itu sabotase, apa itu kudeta, ya, ada spionase, gitu. Lalu ancaman yang berikut. Nah, saya langsung saja ke permasalahan bangsa yang kita hadapi, yaitu bergesernya nilai-nilai etika. Ini contoh yang sangat real, ya. Saya sudah mengamati, dan mungkin tidak hanya saya tapi juga guru-guru lain, ya, banyak yang berargumen atau menilai, tapi tidak hanya di sekolah kita. Saya juga sudah menanyakan pada teman-teman di sekolah lain. Ya, anak-anak sekarang tidak seperti kita dulu, ya. Jadi nilai kesopanan itu sudah memudar, ya. Bergesernya nilai-nilai etika. Itu permasalahan bangsa yang kita hadapi sekarang. Nah, jadi kami minta sebagai pelajar, generasi penerus ini untuk bisa diperbaiki supaya bangsa kita tetap memiliki jati diri yang berciri khas orang yang sopan santun. Tuh. Berikut. Nah, yang terakhir ini semangat dan komitmen. Tentu di sini untuk mengisi kemerdekaan itu dibutuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Ini juga sudah kita pelajari jauh-jauh hari, bahkan di kelas 7 itu ada juga materi yang membicarakan tentang nasionalisme dan patriotisme. Dua hal ini selalu berhubungan. Nah, tentu kita juga diminta untuk berperan aktif. Ya, di sini ada banyak sekali, saya hanya mengambil beberapa poin saja. Apa saja peran serta yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan dalam rangka mempertahankan NKRI. Ada 6 poin, bisa kamu baca. Dan tentunya saat ini tugas kalian sebagai pelajar, ya, mengisi kemerdekaan itu dengan belajar. Itu yang paling pokok. Nah,